Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah kepada acara inti, yaitu mengurai ayat secara gramatikal metode Al-Hasani, surah Al-A'raf ayat 28 yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Haji Hasridal Al-Hasani yang pagi hari ini akan didampingi oleh Ustazah Eni Rustini dari kelas GGO. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Namun sebelumnya, Buya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Tita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya dan kita semua, Buya Amin. Hasani, sehat selalu, panjang umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. senantiasa kita selalu dekat dengan Al-Quran. Sebelumnya, mari kita sapa akan mengurai ayat pagi hari ini. Saja Eni, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Bunda Tita. Mudah-mudahan Bunda Eni sehat selalu, Amin. mengurai ayatnya lancar, tenang. Kami dari grup MC mendukung dengan nuansa yang hampir mirip, yaitu Pinky. Mudah-mudahan senantiasa Ibu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu ya, silakan dilanjutkan. Syukran Bu Tita. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Udah alamin. dibuka, Mbak, Wassalatu suara. wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pada pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan tentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang sudah beliau sampai ke zaman dan termasuk pada dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 4 secara gramatikal bersama Ibu Eni Rustini. Assalamualaikum Mbak Eni Rustini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu posisi di mana sekarang nih Bu Eni? masih sama Bu ya di Depok Bojongsari. Ya. Bu Eni dulu mengajak ke Al-Sani siapa Bu Eni? Bunda Misdawati Bu ya. Miss Jawa. Oh. Ya. Teman di mana tuh Bu? Ya tetangga, teman beraktivitas di sini pokoknya. Oh. Sebetulnya bukan diajak langsung sih Bu ya, tapi beliau share di grup. Jadi kebetulan waktu itu saya juga sedang mencari, jadi apa namanya ya,
Ya, sangat kebetulan sekali apa istilahnya kakak gitu. Oh, nggak ada kebetulan takdir ya. Ya, ya, Allah ya. yang apa ya. Ya, kemudian saya yang menghubungi beliau karena saya memang tertarik gitu. Alhamdulillah. Sekarang tergabung di kelas GGO bersama BGO. Pak Budi Purnomo ya Iya. dan Bu Pipi. Oke. Udah siap nih tampil ke berapa nih Bu ini? Keempat insya Allah Bu, ya. Ah, nah, oke. Begitu udah siap ya. Insya Oke. Allah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada ini Rusdi. Silakan Bu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini, pagi yang penuh berkah ini, ungkapan yang ingin saya sampaikan yang pertama kali adalah rasa syukur yang tak terhingga, rasa syukur yang mendalam ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu. Sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita masih dipertemukan kembali melalui Zoom pada acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, manusia paling agung, teladan seluruh umat manusia. Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia melalui petunjuk Al-Quran yang kita jadikan sebagai sumber pedoman kehidupan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai khalifah di bumi Allah. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan, hidayah, serta kekuatan di dalam menjalankannya. Tetap istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga juga tercurah kepada keluarga serta para sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut mengurai ayat, terlebih dahulu karena masih suasana Idul Fitri ya, masih Syawal, saya juga tidak ketinggalan memohon izin untuk menyampaikan ucapan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada Buya khususnya dan kepada Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir pagi ini apabila ada sikap atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan serta mempertemukan kembali di tahun-tahun berikutnya. Amin. Bapak Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah, selanjutnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada yang telah menghantarkan saya sehingga pagi ini bisa berada bersama Bapak Ibu di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah. Terima kasih yang pertama tentunya saya haturkan kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembimbing utama metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang begitu luar biasa jasa serta kesabarannya
dalam mengajarkan ilmunya kepada kami di sini dengan metodenya yang begitu mudah dipahami serta tidak ada syarat-syarat atau ketentuan khusus sehingga memudahkan siapapun untuk ikut belajar di Al-Hasan. Dan alhamdulillah saya pribadi menjadi salah seorang yang beruntung dapat tergabung di komunitas Al-Hasani. Karena selain mendapatkan ilmu gramatikal Al-Quran, kita juga bertambah teman dan saudara dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Terima kasih Buya. Semoga Buya dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan usia yang panjang serta penuh barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Buya ajarkan kepada kami semoga menjadi pahala jariah untuk Buya yang akan mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Meskipun untuk sekarang ini Buya tidak terlalu aktif membersamai kami di setiap hari, tetapi semangat serta motivasi 5 pilar dari Buya di awal-awal kami tergabung di Al-Hasani tetap terpatri di dalam hati dan tetap akan terus diingat. Semoga kami tetap istiqomah sesuai slogan Al-Hasani, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tetap bersama-sama dengan Al-Quran sampai maut memisahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, ucapan terima kasih saya lanjutkan kepada Bapak Ibu pembimbing, baik gramatikal maupun tahsin, terutama kepada Bapak Ibu pembimbing kelas GGO, yaitu Pak Budi, Teh Pepe, serta Bunda Aini juga yang di awal-awal sempat membersamai kami. Begitu sabar, telaten dalam membimbing kami. Terima kasih Pak Budi, Teh Pepe, apabila sudah ada di Zoom ini Teh Pepe. Ya. Semoga ilmunya berkah dunia akhirat. Berikutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh perangkat Al-Hasani, yaitu Bapak Helmi selaku koordinator Zoom kajian pagi, kepada Bapak Ustadz Raflis selaku ketua koordinator tahsin. Terima kasih Ustadz atas amanah yang diberikan sehingga sedikit ilmu yang saya miliki dapat bermanfaat. Selanjutnya, kepada Bapak Ustadz Sya'ad yang senantiasa menyampaikan tadabbur sehingga kami lebih bisa memahami makna ayat yang telah diuraikan setiap harinya. Bapak Hadril dengan pertanyaan-pertanyaannya yang tajam yang membuat pemahaman gramatikal kami semakin bertambah. Pada Bapak Syamsuryadi yang selalu menyiapkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada kami. Bunda Meli selaku Kepala Sekolah AAA, Bunda Riri selaku Koordinator MC, Bunda Heni selaku Koordinator Tahsin, Bunda Dina, serta Bapak Ibu pembimbing yang lain. Namun tanpa mengurangi rasa hormat serta takzim tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membuat acara kajian pagi berjalan lancar serta sukses. Semoga semua amal baik Bapak Ibu mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang aturkan kepada keluarga tercinta, suami serta putra-putri yang sangat mensupport kegiatan saya di Al-Hasani. Terima kasih. Tanpa support kalian semua tidak akan sampai seperti sekarang ini. Berikutnya, terima kasih kepada sahabatku Ibu Misdawati yang telah memperkenalkan Al-Hasani. Tanpa beliau serta izin dari Allah, saya tidak ada di sini. Terima kasih Ibu. Semoga kita istiqomah belajar di Al-Hasani. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih berikutnya saya lanjutkan kepada semua sahabat kelas GGO yang selalu kompak dan bersemangat dalam membersamai kami untuk terutama ketika latihan untuk tampil pagi ini. Semoga kita selalu tetap istiqomah, tetap bersama di Al-Hasani. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Ketua kelas GGO, Ibu Rita Herlinda yang sangat begitu pengertian, selalu memudahkan kami, membuatkan kami PPT, bahkan sebelum diminta. Terima kasih Ibu, semoga kita tetap selalu kompak dan bersemangat. Meskipun kelas kita mayoritas akhwat, hanya satu ikhwannya, namun semangat kebersamaan kami tetap menyala. Mari kita jaga semangat ini untuk tetap bersama dan dalam menapak jalan ilmu dan cahaya Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya
saya akan menguraikan Quran Surat Al-A'raf ayat 28 secara gramatikal. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-A'raf ayat 28 terdiri dari 3 bagian dengan 29 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai 22. Bagian ketiga, penggalan 23 sampai 29. Selanjutnya, saya akan bacakan seluruh penggalannya mulai dari penggalan 1 sampai 29. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, idza. Penggalan ketiga, fa'alu. Penggalan keempat, fahishatan. Penggalan kelima, qalu. Penggalan keenam, wajadna. Penggalan ketujuh, ala. Penggalan ke-8, ha. Penggalan ke-9, aba'ana. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, Allahu. Penggalan ke-12, amara. Penggalan ke-13, na. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, ha. Penggalan ke-16, qul. Penggalan ke-17, inna. Penggalan ke-18, allaha. Penggalan ke-19, la. Penggalan ke-20, ya'muru. Penggalan ke-21, bi. Penggalan ke-22, al-fahsya'i. Penggalan ke-23, a. Penggalan ke-24, taquluna. Penggalan ke-25, ala. Penggalan ke-26, Allahi. Penggalan ke-27, ma. Penggalan ke-28, la. Dan terakhir penggalan ke-29, ta'lamuna. Selanjutnya akan saya uraikan bagian pertama penggalan 1 sampai 6. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, idza, merupakan huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ketiga, fa'alu, bentuknya KKL atau kata kerja lampau dengan ciri terdapat waw sukun alif di akhir
sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata fa'ala, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 320, artinya mereka telah mengerjakan. Penggalan keempat, fahisyatan, bentuknya KBPA objek tunggal, ciri kata benda berakhiran tanwin dan tak marbutoh, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh, ciri objek fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata fahusya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 308 yang artinya dosa yang sangat keji. Penggalan kelima, qalu, bentuknya KKL atau kata kerja lampau dengan ciri terdapat waw sukun alif di akhir sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-6, wajadna, bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Ciri terdapat na di akhir sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah nahnu. Akar kata wajada, pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 492 yang artinya kami telah mendapatkan. Saya lanjut bagian pertama penggalan 7 sampai 15. Penggalan ke-7, ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-8, ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, aba'ana, bentuknya KBM atau kata benda majmuk. Ciri KBM, kata benda pertama, aba'a, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Aba'a, bentuknya KBKK objek jama, aslinya abaan. Karena bermajmuk dengan kata ganti, menjadi tanwin hilang menjadi aba'a. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri objek, fathah tain. Ciri jama sesuai kamus. Akar kata abawa menjadi aba. Di sini berlaku kaidah huruf sia poin 2 analog. Dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal, abun. Pola kata benda tunggal, fa'lun. Pola kata benda jama, af'alan. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 4 yang artinya bapak-bapak. Kemudian na merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM
Aba'ana artinya bapak-bapak kami. Penggalan ke-10 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11 Allahu di sini berfungsi sebagai subjek dari amaro, ya, artinya Allah. Penggalan ke-12 amaro bentuknya KKL atau disebut kata kerja lampau. Ciri berharokat fathah di akhir sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar kata amaro polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48 yang artinya dia telah menyuruh. Penggalan ke-13 na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan ke-14 bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-15 ha merupakan kata ganti artinya nya. Arti Quran surat arti ayat 28 surat Al-A'raf bagian pertama penggalan 1 sampai 15. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, mereka berkata, kami telah mendapatkan nenek moyang kami atasnya, dan Allah telah menyuruh kami dengannya. Melanjutkan bagian kedua penggalan 16 sampai 22. Penggalan ke-16 full bentuknya KKP atau kata kerja perintah dengan ciri KKP sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD takulu. Proses menjadi KKP buang tak sebagai ciri KKSAD karena huruf setelahnya berharokat domah yaitu u, maka tidak perlu alif penolong, lalu sukunkan huruf akhir sehingga menjadi ul. Karena karena sukun berurutan, maka waw sukun hilang bagi huruf sia sehingga dibaca ul. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar kata wala di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Qala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-17 inna merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-18 Allah, ya. Aslinya Allahu karena dipengaruhi inna di depan sehingga harokat akhir menjadi fathah. Artinya Allah. Penggalan ke-19 la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-20 ya'muru bentuknya KKSAD atau kata kerja sekarang akan datang. Ciri berawalan ya dan berakhiran harokat domah. Pelakunya adalah huwa. Akar kata amaro polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus
halaman 48 yang artinya Dia akan menyuruh. Penggalan ke-21, bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-22, al-fahsyai, bentuknya KBPA objek jama, aslinya al-fahsya'a. Karena dipengaruhi huruf jar menjadi al-fahsyai. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jama sesuai kamus. Akar kata fahusya, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal fahisyatun, pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda jama fa'la'a. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 308, artinya dosa-dosa yang keji. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 28 bagian kedua penggalan 16 sampai 22. Engkau katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat dosa-dosa yang keji. Saya lanjut dengan bagian ketiga penggalan 23 sampai 29. Penggalan ke-23 A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-24 taquluna, bentuknya KKSAD, ciri berawalan ta dan berakhiran waw sukunna, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar kata qawala di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Ya. Kemudian koala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya kalian sedang atau akan mengatakan. Penggalan ke-25 ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-26 Allahi, aslinya Allahu, karena dipengaruhi huruf jar di depan, harokat akhir menjadi kasrah sehingga menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-27 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-28 la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Dan terakhir penggalan ke-29 ta'lamuna, bentuknya KKSAD atau kata kerja sekarang akan datang. Ciri berawalan ta dan berakhiran waw sukunna, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah antum. Akar kata alima, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya kalian sedang atau akan mengetahui. Ya. Ya. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 28 bagian ketiga penggalan 23 sampai 29. Mengapa kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui?
Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 28, penggalan 1 sampai 29. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, mereka berkata, kami telah mendapatkan nenek moyang kami atasnya, dan Allah telah menyuruh kami dengannya. Engkau katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat dosa-dosa yang keji. Mengapa kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian Quran surat Al-A'raf ayat 28 secara gramatikal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih proses belajar. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah beri warahmatullahi rezeki. wabarakatuh. Ustazah ini resmi Mumtaz. Ada yang bisa tanya. Ini kan juga guru Ustazah di Tahsin ya. Eh, apa saling menunjang antara Tahsin dan gramatikal Bu? Ini yang Bu ini rasakan. Ya, sangat banyak Bu ya, tentunya setiap kali membaca Al-Qur'an sekaligus kita paham artinya, paham susunan katanya, mana yang bentuknya sebagai subjek, objek. Kemudian juga Panjang pendeknya Bu ini ya. Selama ini ya, panjang, ini pendek, beda ya artinya. ya, betul. Dengan Pada saat memahami gramatikal, ketika menjelaskan tajwid pun juga sangat ya, mudah dipahami karena mayoritas juga para peserta tahsin itu adalah peserta gramatikal. sama Ya, seperti ketika menjelaskan mad wajib mutasil kan di situ kan ja'ahum misalnya ya di ya, situ kan akan terlihat walaupun seperti ditulis menyatu tapi sebetulnya karena kita sudah paham penggalan-penggalan tapi kita paham. Alhamdulillah. jadi sangat mendukung ya. Ya, sangat mendukung Eh, sekali Bu ya. Mudah-mudahan bisa istiqamah Ustazah ini ya. Amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ibu Eni, Bu ya, tidak usah ustazah. Sebetulnya saya itu bukan ustazah, Bapak Ibu. Ya, saya juga sama seperti Bapak Ibu Ya, dari sama dengan kelas. saya juga bukan biar tapi dipanggil biar mau diapain lagi ya. Kita kan nggak bisa melarang orang. Biarlah, yang penting kita tetap istiqomah ya Bu Ustazah ini ya. Amin, amin, amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 8 lintas oleh Bu Hajah ini Rustini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza, itu semuanya udah tahu ya. Dan ketika, wa iza dan ketika fa'alu fahisyatan, mereka melakukan berbuat dosa yang besar, keji ya, perbuatan keji. Qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami telah mendapatkan bapak-bapak kami atasnya, atau mengerjakan perbuatan keji tadi. Oh, bapak kami dulu sudah begitu, katanya. Nah, dan dia berkata, wallahu amaran. Dan Allah telah menyuruh kami. Jadi, Allah katanya menyuruh dia berbuat keji tadi, biha dengannya. Jadi, perbuatan keji, dosa-dosa besar tadi, dia mengatakan bahwa Allah yang menyuruh. Nah, lalu dibantah, kul, katakanlah, engkau katakanlah, innallaha sesungguhnya Allah la ya'muru, tidak menyuruh bil fahsya, perbuatan keji tadi. Tidak ada Allah menyuruh berbuat keji, berbuat mungkar, nggak ada. Justru Allah sebaliknya adalah melarang. Yang justru adalah perbuatan baik. Bikul katakanlah, kau katakanlah, innallaha sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tidak menyuruh berbuat keji tadi. Nah, atakuluna, ataukah kalian berkata, mengapa kalian berkata, Allahlahi atas Allah, malah ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahui. Ini namanya mengarang-arang ya, melegalisir perbuatan keji dia. Jadi Allah selalu menyuruh kita berbuat baik dan melarang perbuatan keji.
Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-A'raf ayat ke-8 yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Hindus ini dengan baik dan Ya, jelas. jangan baca. Bu Namun, Eni saja Bu ya. biarkan penghargaan dari peserta. Baik Bapak Ibu, tentunya karena kita semua belajar, ada hal-hal yang mungkin yang salah ucap, salah kata, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan Bu Moderator Bu Tita untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Tita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi uraian surah Al-A'raf ayat 28 yang telah disampaikan oleh Ustazah Eni Rustini yang sangat lancar, tenang, mumtaz Ustazah Eni. Terima Kemudian kasih Bunda senantiasa Tita. kita sama-sama